Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam hal ini kita masuk dalam mata kuliah daripada Marketing Mix, Manajemen Pemasaran dengan judul Marketing Mix ya. Jadi rujukannya ada bauran pemasaran marketing mix, pengertian dan lain sebagainya. Ya, jadi kita bisa melihat bauran pemasaran ini seperti apa. Nah, silakan mengikuti bagian-bagian daripada marketing mix ini di mata kuliah pada hari ini. Materi daripada pengertian ini adalah materi ya di dalam pemasaran adalah pengertian marketing mix ya. Jadi bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasar. Jadi target daripada pasar itu terpenuhi sehingga seperangkat alat pemasaran yang dipergunakan itu merupakan sarana yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini ada di tools available daripada merupakan alat yang sesuai untuk sebuah bisnis ya, guna mendapatkan reaksi ya. Jadi reaksi dari target bahwa kita seeking from its target ya, target market ya. Jadi melihat ya reaksi daripada target pasar dalam kaitannya dengan tujuan perusahaan. Bagaimana marketing objektifnya. Nah, menurut Kotler bahwa bauran pemasaran itu adalah sejumlah alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan objek pemasaran atau target pasar yang dituju. Nah, walaupun berbeda orang, ya, walaupun berbeda pendapat dari beberapa pemikiran tentang marketing mix, tetap dia merupakan target pasar yang harus dicapai. Slide ini bahwa pengertian daripada marketing melalui marketing manajemen ya, bahwa bauran pemasaran adalah kumpulan dari variabel-variabel ya pemasaran yang dapat dikendalikan ya, yang digunakan oleh suatu badan usaha dalam mencapai tujuan pemasaran dalam pasar sasaran. Ini lebih kepada bagaimana marketing objektifnya di dalam pasar ya, pasar sasaran. Nah, bauran pemasaran merupakan unsur atau elemen internal yang penting dalam membentuk program pemasaran sebuah organisasi dan merupakan salah satu konsep universal yang dikembangkan dalam pemasaran Adipine ya. Nah, marketing mix itu kalau dulu kita mengingat ya 4P ya. Jadi P yang pertama itu yang lama ya, price ya, harga, ada produk, kemudian ada promotion, ya ada place ya. 4P ya daripada subjek itu ya. Dari yang sekarang marketing mix itu berubah menjadi yang pertama 7P ya. 7P sampelnya ya dari price ya, tetap ada price, ada produk ya, di sini juga ada produk. Kemudian yang ketiga ada juga promotion, ada juga place ya. Ditambah beberapa item ada people ya. Jadi kita harus memikirkan daripada people juga. Nanti kita bahas satu-satu ya. Ada juga proses ya, ada juga physical environment atau lebih sering disebut physical evidence ya. Jadi kita bisa melihat daripada bagaimana luarannya. Nah, kemudian kita bisa melihat dari ini ya, dari bulatan-bulatan bahwa marketing itu ada produk ya, ada price, ada promotion, ada place, ada people, ada proses. Nah, jadi 7 ya, physical evidence. Ya, ini yang akan kita bahas di dalam satu-satu daripada marketing mix ya. Marketing mix itu karena dikatakan marketing mix karena marketing objektif ya, ada tujuan langsung daripada tujuan pemasarannya ya. Ada juga tipe daripada atau jenis daripada produk itu ya. Ada juga target market ya. Jadi ada juga market structure ya, ada repulse behavior dari perilaku pesaingnya, kompetitornya, ada global issue culture. Biasanya ini lebih kepada budaya dan agama ya, culture atau religion ya. Ini biasanya marketing itu juga bisa kita lihat dari budayanya seperti apa, terus agamanya, kalau marketingnya begini berarti agamanya yang begitu ya. Kemudian agamanya itu ya, budayanya yang begitu gitu ya. Jadi marketing itu bisa dilihat dari global issue ya. Ada marketing position ya, posisi pasarnya seperti apa pada saat itu ya. Jadi bisa kita lihat asumsi ceteris paribus itu pada posisi Covid ya. Jadi posisi pasar itu pada posisi Covid sedang lesu-lesunya, tidak smart. Ada juga produk portofolio ya. Jadi portofolio produknya seperti apa ya.
Kita ambil slide ini membahas tentang produk. Ya, produk. Apa-apa saja apa-apa saja yang termasuk di dalam produk. Nah, di dalam produk itu ternyata marketing mix itu lebih kepada melihat daripada desain, ya desainnya. Bagaimana desain atau style daripada produk tersebut sehingga minat daripada konsumen lebih mengacu kepada keinginan untuk membelinya. Ya, jadi kenapa iPhone itu mahal? Ya, kenapa iPhone itu mahal? Untuk melihat kenyamanan daripada konsumennya. Ya, jadi konsumennya nyaman karena dia mempunyai fitur-fitur yang terlindungi dari beberapa sifatnya virus atau beberapa sifatnya yang duplikat. Ya. Nah, kemudian dia terjangkau sebenarnya dengan situasional daripada kondisi-kondisi. Yang kedua, teknologi. Semakin dia mempunyai fitur atau semakin dia mempunyai desain yang bagus, maka teknologinya semakin canggih, kan gitu ya. Mempunyai teknologi canggih, mungkin layar sentuhnya kalau dia berupa handphone atau berupa properti, ya, ada rumah anjungannya, ada pelindungnya, ya, ada alarmnya yang sudah disampaikan, kemudian mempunyai tempat yang minimalis tetapi dia terbuka, ya, mempunyai outdoor, ya. Nah, untuk fashionnya, dia lebih kepada gayanya, dan berteknologi tinggi. Maksudnya berteknologi dia mempunyai gaya yang betul-betul nyaman, ya, nyaman dengan akibat dari perubahan teknologi, ya. Ada juga dari produk itu useful-nya, kemanfaatannya, ya. Jadi kalau produk seperti handphone, manfaatnya sekarang luar biasa Android itu, ya, sangat luar biasa karena tanpa Android itu kita tidak bisa melaksanakan proses belajar mengajar seperti daring seperti ini. Usefulness. Ada juga convenience, ya, kenyamanan. Kalau tadi bermanfaatnya, nyaman nggak kita memakai baju ini? Nyaman nggak kita memakai kacamata ini? Ya, kalau tidak nyaman berarti kita tidak ambil produk, ya. Jadi analisis pengambilan keputusan kita yang minggu lalu kita sampaikan di dalam slide-slide sebelumnya bahwa kita mempunyai kenyamanan untuk memilih sebagai pengambil keputusan. Ada juga value-nya, nilai. Nah, biasanya tergantung kepada nilai yang saya puaskan, ya. Jadi kalau saya memakai baju ini, memakai brand ini, saya memakai value atau nilai yang kepuasan itu terhadap hati saya, ya. Ada juga dari kualitas. Jadi ada yang KW, ya, brand nomor 1, ya, kemudian KW-nya nomor KW 3, ya, jadi kualitasnya. Jadi sekali pakai ada sifatnya rusak, sekali cuci luntur. Nah, seperti itu. Jadi kualitas juga menentukan daripada produk, ya. Nah, packaging juga menentukan, ya. Dia semakin bagus dia packaging semakin bagus, kita semakin kepingin kita meliriknya, ya. Jadi banyak produk-produk yang mempunyai packing yang sangat luar biasa seperti produk daripada kewanitaan, ya. Kewanitaan itu maksudnya produk daripada bedak, ya, produk daripada keperluan wanita, lipstick dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau itu banyak, ya. Laki-laki juga, ya, lebih kepada packing. Kalau kemasan daripada jam tangan, ikat pinggang, sepatu dan lain sebagainya, ya. Nah, branding, ya. Brandnya itu harus juga menentukan ada seseorang itu puas, ya. Puas dia, satisfied-nya tinggi sehingga dia harus memakai brand-brand yang kira-kira yang hanya diminatinya, ya. Kemudian aksesorisnya, tampilan-tampilan. Nah, di dalam marketing mix ini diasumsikan bahwa produk itu harus kita mempunyai aksesoris yang banyak, ya. Kemudian ada garansi, ya. Garansi itu lebih kepada asumsi bahwa kita diperdulikan oleh si produsen. Ya, jadi konsumen itu diperdulikan oleh si produsen itu sendiri, sehingga kita bisa memilih daripada perusahaan atau produk-produk yang akan kita pakai. Baik. Kemudian di dalam produk kita bisa lihat bagaimana metode yang digunakan untuk memperbaiki atau membedakan produk dan meningkatnya target penjualan yang lebih efektif. Biasanya mendapatkan keunggulan yang kompetitif, ya. Misalnya bisa kita lihat dari extension strategis, ya. Jadi strategis daripada pemasaran tersebut harus kita fokuskan kepada produk tersebut, ya. Dari ada spesialis version, jadi versi khususnya, ya. Kemudian ada new edition-nya, ya. Ada setelah kita melihat bahwa
dari intro ya, product life cycle, dari intro masuk kepada bahwa dia masuk kepada growth ya, kemudian masuk lagi kepada maturity, baru decline, sehingga perusahaan-perusahaan itu memodifikasi untuk membuat sesuatu yang baru. Ya. Ada juga dari improvement ya, perbaikan nyata atau yang lainnya, real or otherwise ya. Ada juga change daripada packingnya, perubahan packingnya yang biasa untuk bungkus sebuah handphone biasanya seperti ini ya. Jadi sekarang sudah lebih kecil ya, jadi perubahan kemasan. Nah, teknologi itu amat sangat mendukung di dalam produk ya. Jadi karena kemasan, teknologi lah yang sekarang harus diikuti ya, harus mengikuti produk tersebut sehingga tidak ketinggalan dan lain sebagainya. Ya, jadi ada sifatnya daripada analisis penjualannya. Ya, kalau minggu yang lalu kita sudah sebutkan bahwa di dalam pemasaran tidak kepada penjualan, karena target itu memang ujungnya kepada penjualan, tetapi kita kepada kepuasan mana-mana yang menjadi substansi untuk mencapai kepuasan daripada produsen dan konsumen. Kemudian yang kedua, price ya. Nah, di price ini kita melihat daripada skimming ya, peluncurannya ya. Bagaimana penetrationnya, bagaimana psikologikalnya ya, seperti apa ya. Kemudian cost plus-nya, biaya tambahannya, ada nggak pengurangannya, ada penambahannya, atau loss leader itu kehilangan arahnya itu bagaimana dia harga itu membabi buta ya, jadi diskon 70%, nah seperti itu ya loss leadernya ya. Nah, itu juga sebagai suatu harga yang sifatnya harus diperhitungkan di dalam manajemen pemasaran ya, sehingga marketing mix itu lebih kepada harga yang lebih stabil ya. Nah, price itu bisa kita lihat daripada strategi harga ya. Dari yang paling penting itu adalah bagaimana memahami pasar ya. Seperti apa pasar itu kita harus memahaminya ya. Jadi kalau pasarnya misalnya pasar baby boomers, jadi kita tidak bisa menjual handphone yang sifatnya generation Y ya, atau generation Z ya, atau juga elastisitas. Atau keeping an eye on rivals ya, menaruh perhatian terhadap kompetitor ya. Jadi kita bisa melihat apa sih yang dijualnya, apa sih yang kita jual ya. Kemudian promosi ya, promosi kita bisa melihat bagaimana penawaran khusus ya, special offers-nya. Jadi penawaran khususnya seperti apa? Buy one get one kan gitu ya, banyak ya sekarang sudah banyak di plaza-plaza seperti itu promosinya ya. Atau dari iklan ya, banyak iklan advertising yang dipajang-pajang seperti properti ya, properti makanan, kuliner, kemudian pakaian dan lain sebagainya ya. Lebih berasumsi bahwa advertising itu sesuatu yang melekat nanti di kepala manusia, sumber manusia. Kemudian uji coba user and trials ya. Kemudian ada direct mailing, bahwa ada langsung kita memberikan langsung diskon kepada orang-orang tersebut. Jadi promosinya berupa direct mailing ya. Kemudian ada leaflet ya, poster, ada free gifts, hadiah, ada competition ya, persaingan ya. Ada joint venture ya, patungan. Jadi patungan-patungan itu kalau beli ini dapat ini, kalau beli handphone dapat rice cooker misalnya seperti itu ya. Kalau beli yang besar biasanya dapat itu. Beli rumah dapat sepeda motor. Nah, itu biasanya joint venture, patungan ya. Nah, promotion itu lebih berasumsi kepada bagaimana ya strategi daripada consumer aware ya terhadap konsumen itu akan keberadaan produk dan jasa, sehingga tidak sekedar promosi ya. Place ya. Place, kalau kita bisa melihat place, kita bisa melihat apa itu ecerannya, retailnya, ya, wholesale-nya, besar-besaran apa enggak, ya. Jadi place-nya di tempat itu, ya. Kemudian mail order-nya, pesanan lewat surat, ada internetnya, direct sales-nya, ya. Ada peer-to-peer, orang per orang. Jadi mode by mode itu ada di place itu sebenarnya di dalam marketing, ya. Ada multi channel, berbagai saluran, ya. Nah, place itu lebih berasumsi kepada sarana di mana produk dan jasa dari produsen sampai kepada konsumen, sehingga produk dan jasa tersebut dapat diakses oleh konsumen. Ya, jadi lebih berasumsi semakin banyak tempat yang mudah untuk mendapatkan atau membeli produk jasa, semakin baik bagi bisnis. Oke,
People. Ya, kalau kita melihat people, kita harus melihat daripada employee. Ya. Employees-nya itu seperti apa, manajemennya itu bagus atau tidak, atau sejalan dengan manajemen daripada sesuai dengan perekonomian yang sedang berkembang. Ya, culture-nya juga harus kita lihat dari people-nya. Di manusia itu tidak sama culture-nya, bahwa adat ketimuran tidak sama dengan orang-orang barat. Ada juga customer service-nya ya, di layanan pelanggannya bersifat mempunyai etika yang tinggi dan menghargai orang lain, karena tamu itu adalah raja, ya, filosofinya. Nah, di people ini lebih kepada image yang diberikan produsen akan menjadi penting, ya, dimasukkan dihargai. Jadi kita tidak intervensi, disampaikan produsen konsumen kepada produsen, ini loh yang salah, oh bukan, kamunya. Nah, seperti itu. Jadi tidak menduga-duga seperti itu, tapi image yang diberikan produsen, oh iya, sebagai masukan akan saya pikirkan. Ya, ada juga kontak pertama tentang gambaran apa yang harus diberikan oleh produsen kepada konsumen, ya, dan bagaimana penambahan training dan pengetahuan tentang produk atau layanan yang relevan, ya. Ada juga mission statement, ya, how relevant-nya, ya. Kemudian do staff represent the desired culture of the business, ya, setidaknya apakah staff mewakili budaya bisnis. Nah, di dalam proses ini lebih kepada bagaimana relevan dengan industri jasa. Ada nggak, ya? Nah, kalau sekarang mahasiswa sudah merdeka kampus, merdeka belajar, ya. Merdeka belajar, merdeka kampus, merdeka, ya. Bagaimana juga melayani pelanggan, ya. Jadi how are service customer, ya. Nah, di dalam proses ini lebih kepada bagaimana orang menikmati layanan tersebut dan proses mendapatkan layanan. Kemudian bagaimana mereka mendapatkan layanan, ya, dari siapa-siapa, apakah dengan cara mengontak, mengingat, mendaftar, kemudian melanggan. Nah, makanya ada sekarang YouTuber dia subscribe, ya. Jadi pelanggan-pelanggan itu melalui proses, ya. Jadi tidak lagi dalam bentuk-bentuk harus ke sana, ke tempatnya, tidak seperti itu, ya, sudah online, ya. Ada juga mengisi isian, ada juga tingkatan daripada teknologi, ya. Kita sudah masuk dalam melanggan, ya, subscribe, ya. Jadi YouTube ini kalau saudara sudah langganan kepada ini, maka subscribe dong, ya. Jadi ditonton, di like, kemudian di komen, kemudian di subscribe. Jangan lupa. Baik, slide berikutnya tentang physical evidence, ya. Physical evidence ini lebih berasumsi kepada harus betul-betul smart. Ya, jadi kita melihat bahwa physical evidence itu lebih kepada manusianya, harus orang yang cerdas. Jadi apa maunya saya sekarang? Maunya saya adalah smartphone yang betul-betul nyaman di saya, yang dengan kriteria seperti ini, mempunyai brand ini dan mempunyai kualitas garansi dan lain sebagainya. Nah, ada rundown-nya, lesunya. Ya, lesunya itu dalam physical evidence-nya bagaimana kondisi daripada pemasaran itu sendiri, ya, mengalami lesu karena ada ceteris paribus, ya, sesuatu yang salah, ya. Ada juga antarmukanya, interface, ada juga comfort, nyaman, ada fasilitasnya. Nah, inilah sebagai physical environment, bahwa di dalam kondisi suasana atau suasana hati, suasana lingkungan, kita bisa melihat apakah dia smart atau cerdas atau lusuh, trendy atau retro atau modern, old fashioned, ya. Apakah saya membelinya itu sesuai dengan generation Z saya, ya? Ataukah yang saya beli itu ternyata generation baby boomer seperti ibu itu, ya. Like, dark, bright, ya, subject, ya, terang, gelap, dan sebagainya. Romantic, sick, lord, ya, romantiskah atau kasarkah? Clean, dirty, ya, empty, maksudnya bersih, kotor, dan tidak terawat, ya. Adakah musiknya, kemudian smell, berbau. Nah, inilah yang menjadi materi kita pada pagi hari ini. Silakan subscribe dan terima kasih atas kesempatan saudara menonton, kesempatan untuk di subscribe, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.